Dua, gas. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, walau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Apa gunanya itu? Kalau nggak ada gunanya minimal jadi gunawan. Bisa jadi. Ke hutan sama Pak Kasum. Cakep. Jangan ke hutan mulu. Jauh mulu. Snorkeling bareng Pak Kasum. Pulang-pulang stres. Assalamualaikum. Selamat datang di Showcase. Pantunnya tidak pantun. Nggak apa-apa, tapi seru. Ya boleh lah. Pantun-pantun yang lucu tadi. Ya ini kita selamat datang kembali di Showcase, tempat diskusi tanpa adanya solusi. Ya, Karena solusi kalau apa? mau nyari solusi itu adanya solusi ada di mana ya? Di mana? Yud? Ada di Derry, Pak. Udah itu. Udah kemarin ya. Enggak, jangan dox itu jangan diulang. Dia episode sebelumnya udah kamu gak kreatif. Itu emang dibayar itu nyebut-nyebut mention itu emang Udah, dibayar. udah. Kita so asik aja, Bang. Sebut aja nggak apa-apa lah. Karena solusi adanya di masjid katanya, Pak. Itu udah juga. ya? Ya Allah. Yang lain brother. Cuma gimana? Solusi ada di SPBU, Pak. Woi. Nah, apa tuh? Solar. Jauh. Astagfirullah, takut banget gua. Halo, kalau jam-jam rawan Iya, menuju betul. buka puasa emang suka error-error begini, Betul. Pak. Benar sih. Nggak boleh ada pemakluman. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Tidak boleh dinormalisasi begitu ya? Jangan. Harusnya on terus, harus jos terus. Makanya sahur itu minum ekstra jos gitu. Jadi biar jos terus. Nyebut merek terus jadi Ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Tadi nggak mau ngomong tentang pantun apa yang sopan, Pak? Apa tuh? Punten. Punten. Misalnya pun 10 tuh. Pantun apa yang kental? Santen. Nggak ada mau. Kita deh, buluk punya buluk. Loh, alon kamu buka masker. Tadi udah keren banget kok udah. Tinggal nyanyi aja. Lu kelamaan. Ya sabar. Kau nggak sabar. Ramadan itu tempatnya sabar emang. Diuji di kesabaran tuh di bulan Ramadan. Ini kita ada ini hari ini. Ada 2 pakar lagi. Ya. Pakar apa ini? Kalau yang pertama itu ada Bang Ato. Bang Ato. Bang Ato itu staf sus Menpora. Aja. Bidangnya bidang staf. Nah, bidang staf. Staf sus Menpora bidang staff. Bidang staf dan bidang khusus gitu. Menpora banget nih, bener nih. Super khusus. Karena pemuda olahraga lihat perutnya dong. Oh, Terus ya? kayak yang dianjurkan Nabi. Menterinya tapi Kalau perut kita kan seperti yang diomelin Nabi. Diomelin Umar. Diomelin Umar, benar diomelin Umar. Nabi lagi. perut kita adalah yang dirindukan oleh pedang Umar. Tiba-tiba like kayak daging kurban. Bantal lepas kali. Jangan dong. Ayo dong, tuh bantal lepas. Lipatannya soalnya udah parah itu, Pak. Kayak deposito ada kelipatan. Kalau sebelah kirinya Bang Ato ini pakar juga. Pakar telematika. Ini sebenarnya dia tim percepatan badan pembentukan logo halal. Logo halal. Logonya ada. Logonya. Bukan sertifikasinya ya, logonya. Jadi rencananya logonya itu akan kita buat seperti logo Manchester United. Manchester United. Penuh kesabaran. Ada setannya dong. Ada setannya tapi disilang. Oh gitu. Oh, oke. Kayak meme gitu ya begini ya. Berarti itu melambangkan halal ya. Setan disilang ya. Jadi maksudnya tadi ya ada pesan sublimasi tadi ada pesannya tapi norak gitu maksudnya. Oke, jadi di bulan Ramadan itu ada sholat yang nggak ada di bulan lain. Apa tuh? Sholat Idul Fitri. Jelas. Itu Syawal bukan Ramadan, Bro. Oh iya, Syawal. Salah itu Syawal. Astagfirullahaladzim. Anak pesantren. Berarti yang Ramadan itu sholat apa? Sholat taraweh. Jadi taraweh udah berapa hari ini? Ini minggu keberapa kali ya? Ini puasa kelima. Berarti tarawihnya keberapa tuh? Enggak, ini tayangnya di minggu keberapa? Di Iya, puasa iya, kita nggak keberapa? tahu tuh. Oh iya. Nanti kita cek dulu ya berapa ya. Karena ini kita nemenin temen-temen Benar-benar. ngabuburit
Tiap hari Sabtu sore ya rencananya. Gitu. Setiap Sabtu sore. Cuma 4 kali dong. Iya. Seminggu sekali kayak Jumatan. Tadi salah berarti ya. Iya betul. Iya. Makanya yang penting kita video ini adalah konten untuk nemenin sobat lapar dan sobat tahan lapar dan dahaga, Pak. Selama Ramadan. Selama Ramadan insyaallah ya. Nanti kita lihat bagaimana. Ya, semoga aja bisa berlanjut sih. Amin. Enggak cuma Ramadan ya, masih ada Syawal, Zulhijjah, gitu, Zulqa'dah. Kita ngomong di Zulhijjah yang ngomongin tentang ibadah haji gitu. Jadi taraweh gimana? Udah full taraweh full ya? Insyaallah ya. Tim 23 apa tim 8? Tim 11. Gue tergantung yang manggil sih, Pak. Maksudnya Allah gitu. Iya, maksudnya kalau lagi ngimam Dipanggil di Allah. masjid yang 11 gue 11. Oh subhanallah, ini imam nih, masya Allah. Alhamdulillah. Imam. Sementara ini pengabdian gue di bulan Ramadan adalah menjadi imam, Pak. Kamu juga menjadi imam kan? Ya. Imam mati coba. Serem banget. Serem juga. Ngomonginnya akhir tahun, Bro. Jadi kita teman-teman, saya menyarankan agar tidak perlu ada video klarifikasi, jadi agak dijaga-jaga sedikit. Rem, ya. Karena tidak semua editor itu bisa Memfilter. Iya, memfilter apa yang kita bicarakan. Bapak nih imamnya tipe yang reguler apa yang kilat, Pak? Wah, saya sih sebetulnya tergantung request juga, Pak. Oh, tergantung request. Misalkan Ada ya masjid request gitu ya? Iya, maksudnya tergantung permintaan. Set, jangan lebih dari sejam gitu. Oh, gitu. Berarti ini ya, kayak kalau bokap gue tuh imam dia misalkan bener juga tergantung siapa yang ngundang. Pas dia datang, oh ini masjid Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah. 11 nih misalkan. Terus pas yang ngundang masjid NU nih. Jadi 23 gitu. Ada penyesuaian gitu, Oh, itu tuh rokaatnya ya. Kalau speednya. Nah, kalau speed itu kan sebenarnya lu 11 dan 23 itu sebenarnya pada hakikatnya sama tau beresnya. Karena 23 tuh kalau di YouTube itu ada speed 0, berapa atau 1, berapa. Nah, speednya itu mungkin kalau yang 23 itu 1,5. Kalau yang 11 itu speednya 0 aja 1 gitu. Karena secara durasi sama. Biasanya yang sholat di 11 rakaat itu surat-suratnya lebih panjang. Biasanya surat-surat sunnah lebih panjang. Ya. Yang 23 pilihannya biasanya surat-surat pendek. Karena kan harus lebih lama, lebih banyak misalnya secara kuantitas lebih banyak. Tapi gue pernah tuh sholat taraweh yang Al-Fatihahnya itu cuma 1 nafas itu. Gimana tuh, Pak? Oh gitu. Oh, itu yang di video tuh lu jangan, Pak ya? Iya. Lu pernah nggak tuh? Tapi saya pernah langsung, Pak. Jadi kalau saya SMP tuh kan Iya, di Megamendung. Jadi di Megamendung ngapain, Pak? Megamendung pesantren di situ. Oh, gokil. Pak. Jadi pesantren di situ. Megamendung ya? Kalau sholatnya di pesantren normal, ya. rokatnya biasa, bacanya panjang-panjang biasa lah, setelan pesantren. Nah makanya kita yang murid-muridnya itu kadang suka keluar sholat di masjid-masjid warga. Safari masjid ya, Bang? Masjid-masjid warga sholat 23 rokaat cuma 15 menit, Pak. Serius, Pak? Bayangin. Kok bisa cepet banget? 23 rokaat 15 menit. Kok bisa? Itu Al-Fatihah sama suratnya itu 1 nafas. Suratnya sama-sama aja. Berarti imamnya Trikul lagi. ada training khusus kayaknya. Nah, itu dia. Ada persiapan. Kalau awal-awal dia gimana pakai baju putih hitam, magang dulu soalnya. Latihan pernapasan sih kayak gitu. Iya. Tapi itu dengkul aman, Pak. Itu dengkul aman. Pasti kalau dok. Pakai deker, Bro. Jidat aja nggak aman, Pak. Jidat. Ya paling nggak kan jidat tuh jadi hitam. Jadi makin kayak orang soleh ya. Masya Allah. Cuma yang lucunya berangkat kita isya dulu kan di pesantren. Isya dulu. Izin tuh ke toilet apa kemana, tapi sholat luar ternyata. Sholat 15 menit selesai kita pulang, yang di pesantren belum selesai. Pasti lah. Iya. Abis itu kena hukum, kita dikirain nggak sholat raweh. Padahal udah 23 lagi. Tapi cuma 15 menit itu subhanallah 1 nafas. Keren. Tapi ya itu tadi ya pengalaman. Kalau lu Bang Buluk sholat, katanya lu sholat juga tarawihnya yang sampai jam 3 pagi ya katanya tuh. Katanya lu nggak taraweh lu katanya. Taraweh. Nggak ada juga Pak fenomena di Temboro. Iya, ada pesantren Al-Falah ya. Ya kenapa? Itu mana, Pak ya? Temboro tuh Jawa berapa ya? Jawa apa ya? Jawa Tengah, Jawa Timur ya? Gua nggak tahu, udah lupa dah. Jadi saat itu sholatnya itu mereka punya tradisi ya, tapi untuk para hufaz Quran. Jadi mereka tuh sholat tarawihnya khatam. Jadi mereka sholat dari jam 7. 30 juz. 30 juz. 11 rakaat. 11 rakaat, sekarang tahu ya berapa. Yang jelas mereka harus menghatamkan 30 juz. Jadi mereka sholat itu dari jam 8 mungkin sampai menjelang sahur. Wah, itu perlu kita coba sih, Pak. Habis. Boleh coba. Bapak aja dah. Kenapa? Kan kita coba sanu amala, Mas. Amal terbaik. Tapi habis sahur itu kalau gua ini ya, makmum ya, habis sahur bangun maghrib tuh. Juri agak antara enggak ya? Jadi total ibadah malam, pas siang ibadah juga, tapi ya lost itu. Itu ibarat GTA cheatnya itu. Jadi habis sahur, tidur, bangun-bangun, udah maghrib. Tapi lo waktu kecil pasti taraweh kan
punya kenangan. Kalau misalkan gue waktu kecil tuh karena di kampung gue tuh ada beragam jamaah juga. Kalau lagi pengen cepet ikut 11. Meskipun sebenarnya sama 23 kan secara durasi gitu. Tapi kalau pengen lebih cepat ikut 23 tapi ngambilnya 8 doang gitu. Oh. Witirnya di rumah gitu. Enaknya doang namanya itu. Tapi di dekat rumah gue tuh ada yang bacaannya juga cepet gitu. Tapi nggak secepat sekarang yang lagi banyak di sosmed gitu. Itu cepet banget itu ya. Mengkhawatirkan banget itu kan. Dan kalau udah kita selesai 8, yang lain masih taraweh, kita anak kecil biasanya main tembak-tembakan plastik. Kalau di kampung gue nggak ada perang sarung. Kenapa tuh? Nggak ada aja, nggak ada itu. Udah modern, tembak-tembakan. Yang plastik itu loh, yang bolanya pelurunya bahaya kalau kena mata sih. Gue malah nggak ada yang begitu-begitu. Kalau gue dulu main petasan. Rasa. Wah lu minta digampar DKM sih lu anak kecil. Petasan habis itu diuber satpam kan tuh. Ya, lu kan di Lampung tuh, kecil. Apa tuh Jakarta, Pak. Udah Ah lu nggak di Lampung kecil? udah SD mah udah di Jakarta. Oh, di Lampung lahir doang. Lahir doang, numpang lahir. Ya taraweh di Jakarta deh masa kecil lu gimana? Gua nggak tahu di Jakarta gimana kecil. Perang sarung, petasan, tuh petasan main satpam nguber-nguber. Emang Jakarta. Jakarta ya. Dikirain orang-orang bukan luar apa Iya, bukan bukan anak komplek. Iya, tuh anak komplek. Trek-trekan sampai sahur. Aduh itu. Tapi yang seru sekarang tuh trek-trekannya lari, Pak. Oh lari. Meskipun penontonnya tetap ya ada yang taruhan juga sih, cuman nggak bener. Cuman dibanding motor, karena kemarin tuh gue sempat lihat ada berita Pak RT di daerah Jakarta Timur, rumahnya diserang orang-orang yang nonton sama balap liar. Karena dia nggak diterima ditegur. Oh iya. Itu anarki ya. Itu anarki juga, bahaya juga Pak ya. Pak RT kan marah-marah, ya namanya keberisikan, kenapa tuh warwer, nggak terima. Kalau udah kita terlalu gotong royong, tapi gotong royong kadang di tempat yang salah sih. Itu rumah Pak RT-nya di Siapa nama Pak RT-nya, Pak? Nah itu saya soalnya kesana sempet rumah Pak RT di Jakarta Timur. RT di Jakarta Timur kebetulan banyak Pak ya. Banyak. Iya. Kalau Bapak bahaya juga nih. Kalau pengalaman gue sih di petak di tarawih gitu ya. Biasanya kita main petak umpet Pak. Jadi main petak umpet, jadi teman-teman tuh pada petak umpet. Hilang sampai sahur. Tapi sahur besok. Itu diumpetin bebek gombel. itu yang jaga masih nyari tuh sampai sahur. Iya, nyari dia. Mana nih sampai orang sekampung nyari tuh. Jadi ngerepotin. Balapan lari juga ada kan? Balapan lari ada. Seru tuh. Dan biasanya malah di jalan-jalan lari juga. Sama setelannya kayak balapan motor tuh. Iya. Nyetopin dulu, nyetopin apa namanya kendaraan di belakangnya, start lari. Paling ini nggak berisik, tapi bunyi sendal swallow kelepak gitu. Bunyi kaki, lu ngerti nggak sih? Enggak ngerti Pak. Astagfirullahaladzim. Lari tuh kebayang bunyi kelepak nggak? Ngerti. Hah? Kan kalau kelepaknya enggak banyak Pak. Kan orang lari juga kan enggak gitu enggak kan. Paling sok gitu larinya. Ya cuma Jadi pakai bakia. Jokesnya mah nggak seru sama dia. Nggak ini ya. Nggak pernah lomba lari. Ngantuk. Nah iya betul kalau. Ya nggak bisa dibenerin kan lagi ini kita lagi show dan ngantuk. Ayo tampar. Nabi boy. Bentar lagi sahur nih. Talak masa buka dong. Kalau kita buka dong. Oh, iya. Lu gimana toh menjaga stamina di taraweh kan butuh stamina. Benar. Apalagi yang kalau panjang-panjang imamnya, yang saju. Biasanya langsung lemes kan. Set pengennya tidur aja. Iya, ya itu juga tuh karena kalau kebanyakan. Kalau kebanyakan sop buah tuh. Iya, tergantung makannya Bang ya. Gula dan sop buah. Kalau Bang Cocip tuh cakep tuh, dia kalau takjil aja, makan beratnya nanti. Gitu. Betul. Lebih tahu dia ya. Betul. rumah. Betul ya. Kita suka foto-foto ini. Aku takjilnya pakai ini. Iya, kita suka ngabar-ngabarin. Kabar-kabaran ya, so sweet juga ya. So sweet banget kita, Pak. Lu gimana lu? Cuma kalau gue sama, gue biasanya buka puasa nggak terlalu banyak makan. Cuma emang karena gue nggak bisa makan langsung banyak ya. Jadi paling buka-buka simpel apa segala macem. Siang ya. Enggak dong. Enggak. Makan siang biar kuat pas sampai sore aja. Kalau Bang Ato kelihatannya emang abang-abang Jakarta yang healthy banget Pak. Kelihatan tuh stylenya, kulitnya glowing. Gue yakin tuh makannya juga nggak gorengan tuh Pak. Jadi maksud lu gue nggak healthy gitu? Ya. Lu healthy tapi muka lu maling. Dia kulitnya glowing, muka lu maling tapi. Nah itu. Kan ada juga tuh orang-orang yang kalau mau makan harus yang healthy banget Pak. Gitu. Gue nggak gorengan, gue nggak. Rumput-rumputan Pak, hijau-hijau, rumputan. Bapak makan yang rumputan itu ya? Iya, alang-alang deket rumah gua. Alang-alang lu. Alang-alang mah tajam rumputnya. Kadang-kadang terus rusuk ya Pak ya? Oke, tadi ngomongin tentang taraweh itu Pak. Gue pribadi sih untuk saat dewasa ya. Kadang-kadang taraweh untuk jamaah di masjid itu kadang-kadang nggak full time Pak. Karena ada aja kerjaan, ada aja
Ya kadang-kadang pulang nyampe pas lewat taraweh, kadang nggak buka bersama juga. Nah lu sih gimana Pak menyiasati itu tuh? Kan kita kan kerjaan di Jakarta kan kadang-kadang ada juga yang overtime gitu. Ya overtime di sini maksudnya adalah kita dapat tambahan kerja karena harus diselesaikan gitu. Gue sih pribadi sih beberapa waktu mungkin 5 tahun ke belakang ya jamaah di tarawehnya itu ada beberapa yang bolong. Walaupun gue juga ngimam karena ada yang bolong karena perjalanan Pak. Macet, kemudian di jalan juga harus melalui banyak rintangan. Itu gue sih. Kalau teman-teman Bang Ato gimana Bang? Ada sih kerjaan-kerjaan yang akhirnya menyebabkan lu tarawehnya jadi ala kulihal. Justru kayaknya kalau dilihat-lihat tuh bukan kerjaan yang bikin Apa tuh? lewat taraweh itu. Apa tuh? Bukber. Ini Bukber kan maghrib, Bukber sama macet bro. plus tuh ya, combo itu ya. Entah kena kalau Jakarta ya, Jakarta dan sekitarnya ya. Kalau daerah lain mungkin nggak relate macet sih. Kayaknya tapi sering nih sama apa namanya Bukber warga-warga ya, tuh kalau bukber ya. makan ngobrol-ngobrol lihat jam 9. Udah Lewat pulang tarawehnya. ngapain? Jadi bukber tuh sebenarnya bukan buka bersama ya sebenarnya. Apa tuh Pak? Apa tuh? Minta ditabok bersama. Bukber ya. Tabok bersama. Karena kan biasanya posisi bukber kan di resto misalnya kan. Resto booking jam 6, makan-makan ngobrol-ngobrol. Saat maghrib. Bisa lewat. Tapi kan kita momentum tarawih itu pengennya itu adalah bisa jamaah, bisa tapi ya kuliah hari kerja dan sebagainya. Tapi gue menyiasatinya adalah malamnya gue sholat di rumah. Sholat sendiri ya. Atau enggak sama istri sama anak-anak gitu ya. Bebas aja tergantung Kalau mana yang melek. kalau sama istri biasanya udah cemberut tuh pulang-pulang kayak gua nungguin lu mau tarawih baru nyampe rumah jam segini gitu. Bukber parah sih emang jatuhnya meskipun nggak semua. Dosa nggak sih? Bukber nggak dosa. Bukber nggak dosa. Yang berdosa itu kalau bukber tapi belum azan udah buka itu. Bukber tapi sholat isanya pas subuh. Iya. Kalau ngomongin dosa mah kan udah tahu yang dosa mah enggak gimana. Tapi itu enggak sampai menyalahi, cuman memang perlu adanya awareness. Ya, hati-hatian. Hati-hati. Ya, macam-macam jenis bukber macam-macam. Semakin kecil skop tuh semakin ya semakin intim, semakin gampang. Ya kalau bisa kalau bukber mah cari yang itulah. Cari yang ada musolanya kayak apa kayak. Iya betul sepakat tuh. Dan dekat masjid, jadi habis itu taraweh bareng. Betul respect banget tuh kalau. Gak apa-apa tarawehnya mau berapa rakaat mah terserah. Yang penting tidak membuang-buang waktu dengan ya betul. Tapi gue respect juga sih sama restoran tempat bukber yang menyediakan musola tuh respect banget sih mereka itu. Berarti ownersnya ngerti kebutuhan kita. Tuh. Tapi mas udah ada masuk undangan bukber nggak dari SD, Gak nih TK, makin kesini makin nggak ada ya. SMA. Makin kesini makin nggak ada. Makin sini makin nggak ada. Apa makin nggak mau berangkat? Makin kalau gue sih emang kebetulan makin nggak ada aja. Oh makin nggak ada aja. Memang mengecil. Circle-nya udah mengecil ya. Ruangnya. Terutama ruang guru ya. Jadi memang nggak kelihatan lagi di iklan-iklannya. Ruang guru soalnya di YouTube jadi lomba sekarang. Keren lombanya, suka gue. Nah ada ini nggak kejadian-kejadian lucu pas taraweh? Kejadian lucu ada nggak? Sebenarnya yang bikin lucu justru itu, yang tadi speednya 1 menit itu ya. Ngebayangin tuh selalu lucu. Oh gitu. Al-Fatihah 1 napas coba bayangin coba. Dan itu coba contohin Al-Fatihah 1 napas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayak gitu. Itu astagfirullahaladzim. Terus disautin sama bocil-bocil kematian biasa. Bocil-bocil kematian tuh kan. Aminnya tuh pasti keselimpet tuh dengan kecepatan segitu. Tapi anak kecil dan kaum yang young itu suka. Karena lu perhatiin jamaahnya enggak ada yang 50, jarang yang 50 ke atas biasanya. Gue yakin sih gak kuat Pak tuh dengkulnya Pak, habis itu Pak. Mungkin pas ini aman, dia pas berdiri lagi tuh susah berdirinya gitu. Wah, udah bunyi Pak, udah kertak gitu. Udah bunyi Pak, encok gitu. Ada nih taruh lucunya Bang Lukman tuh, gimana tuh Bang? Lu kan cerita tuh yang lucu-lucu. Iya, katanya kemarin lucu banget ya. Yang ketawa-tawa. Tembak men. Gimana lu? Ayo. Biar otaknya aktif nih. Paling lucunya apa? Ngelihat bocah-bocah pada ribut kayak gitu. Oh gitu. Itu lucu emang ya? Hah? Gue suka kesel. Tambulan lucu banget. Lucu lah. Lucu ya? Kalau ngeliatnya lucu. Iya. Masih bocil loh. Emang biasanya ada tipe-tipe anak-anak kecil penguasa taraweh itu anak kecil yang gimana ya coba? Lu ingat gak? Yang menguasai wilayah masjid maksudnya Pak? Iya pasti ada tipe-tipenya tuh. Ada sih. Misalnya abang-abangan tuh, misalnya ada yang usianya udah agak beda kelas tuh. Mereka tuh nguasain kadang-kadang tuh. Ini anak kecil. Iya anak kecil. Terus kan adik-adiknya jadi ikutan tuh. Ayo kumpul sini. Itu tipe penguasa yang gimana berarti? Kan kayak tadi ada tipe yang mafia bos.
bacotnya. Jadi aminnya kencang atau yang penting dia teriaknya. Pergerakannya nggak banyak. Ada yang tengil, ada yang tipikalnya nenggolin temannya mulu. Jitak-jitakin atau noyor-noyor para temennya. Dia nggak berisik. Tapi jahil. Kayak yang tua juga jahil. Atau ada juga karena masjid kalau di kampung gua masih banyak masjid yang lantainya kayu. Oh iya. Dia nggak berisik nggak apa. Tapi jalan dan lari pak. Buk. Lu bayang kalau lantai kayu ulin tuh. Wah, sholat lantai kayu tuh. Jadi berisik banget ya. Berisik jadi banget. Ganggu banget Pada masa itu ya. Sekarang mungkin nggak tahu masih ada nggak masjid yang lantainya kayu gitu. Tapi pak apapun itu ada juga sih pak yang kadang-kadang tuh ketika taraweh ini yang unik kalau di Jakarta ya. Banyak banget kalau lagi taraweh itu jamaah itu ngasih makanan. Pulang itu ngasih makanan itu bocil biasanya itu habis taraweh assalamualaikum misalkan doa dulu tuh. Wah doanya pak kalau setelah taraweh itu akhir tuh macam-macam tergantung masjid. Beda-beda ya itu. Tergantung masjid. Nah, itu kan setelah itu mereka pernah ngantri tuh. Ribut tuh, maksudnya ribut. Wah, itu tuh bikin kredit banget. Di sisi lain lucu juga. Lucunya kadang-kadang mereka suka balap-balapan, rebut-rebutan. Di sisi lain juga kadang-kadang ini perlu ditertibkan. Yang lebih lucu lagi pak, imamnya belum selesai salam dia udah antri makanan. Yang mau bagiinnya masih sholat pak, belum selesai salam kanan kiri. Itu sering banget. Udah pada ngantri, bocil-bocil. Karena itu terlatih setiap Jumatan toh. Bener. Itu Jumatan juga ya. Terlatih. Jumatan sekarang milihnya konsumsinya apa nih? Gitu kan. Kadang dia punya jadwalnya pak. Jadi masjid ini udah tahu ya. Masa masjid sana apa nih? Dia ngecek gokil. Pindah soal Jumat ya. Kuring. Soalnya itu udah enakan situ. Lauknya hokben. Lauknya hokben. Iya. Kayak catering. Kadang ada juga tuh sholat sono sepatunya Adidas. Iya aduh. Itu Lukman itu. Tapi gue pribadi kalau gue lagi sholat pengen jamaah tuh ya, gue pribadi gue sering pilih masjid yang ada AC-nya pak. Gak tau kenapa ya, gue seneng banget ada masjid yang pada AC-nya ketika sholat tarawih itu adem. Kadang-kadang sholat tarawih yang nggak ada AC-nya pak, lumayan juga tuh keringetan gue. Itu pilihan gue masjid. Kalau lu kadang-kadang sholat masjid di mana pak? Apakah yang dekat rumah aja, yang penting deket gitu? Apakah lu harus nyari yang spesifikasi tertentu pak? Lebih nambah kenyamanan lebih enak sih. Maksudnya kan rokaat tarawih kan lumayan banyak kan. Kalau misalnya gerah apa segala macem nanti pas lagi itu aduh mana sanyo. Sanyo enggak ada sanyo. Saya itu yang bikin kadang-kadang sholat puasa aja kurang khusyuk tambah wadesdes itu. Kipas angin. Tapi memang baiknya gitu kalau masjid-masjid keuangannya sudah mumpuni, masjidnya dibuat lebih nyaman. Kan katanya bagus masjid yang sebenarnya kalau saldonya 0. Berarti tersalurkan terus gitu. Benar. Biar orang termotivasi untuk menyumbang terus ya. Itu antara tersalurkan terus apa jamaahnya nggak ada yang bayar zakat itu. Bisa jadi dua hal itu. Kalau rame sih harusnya tersalurkan. Kalau yang sepi beda cerita. Pasti banyak tuh sebenarnya kalau tarawih itu momen kejadian-kejadian lucu. Kayak misalkan kalau tadi kan imam belum selesai orang bagi-bagi rebutan makanan. Ngantri. Tapi ada juga yang imam belum selesai imamnya udah kentut. Ada juga. Kalau gue pas tarawih di rumah sama bokap, itu namanya anak kecil belum pernah dengar orang kentut di tengah-tengah sholat. Itu pengalaman yang baru banget buat gue kayak di kepala gue tuh waktu kecil ya. Mana ada orang kentut pas sholat? Gak mungkin tiba-tiba pas sholat. Bokap gue prot gitu kan. Kalau bisa divisualkan tuh sarungnya tuh bagian belakangnya kayak bus, kayak ada nimbul dikit kena angin, bus kayak ditiup. Tapi ampasnya nggak keluar pak? Enggak dong. Kan itu imam tuh pak. Kentut beda kan kentut sama cepirit ya. Beda. Kalau ya jadi itu kaget tuh gue kayak itu lagi jadi imam tuh. Lagi jadi imam. Terus di rumah gue tapi di rumah. Jadi nyokap gua mandi gua jadi. Tapi itu nggak tahan banget kayaknya boy ya. Harusnya kan gue menggantikan ya, tapi kan anak kecil nggak ngerti ya. Jadi kita tertawa bersama aja. Batal bersama. Oh gue baru pertama kali di hidup gue denger kentut di tengah-tengah sholat tuh itu bokap gue. Kirain gue kayak di film Habibie tiba-tiba langsung menggantikan gitu pak ke depan gitu. Saya bocil kematian hari itu si SD yang. Tapi bang selama dapet amanah jadi imam, pernah nggak kayak gitu juga tuh kentut tapi di masjid yang ramai di jamaahnya? Atau kalau itu ada nggak tapi nggak ada ya? Pernah nggak? Gue sih alhamdulillah belum pernah sih pak gitu-gitu sih. Alhamdulillah ya. Malu? Oh pernah. Lu pernah jadi imam pernah? Bisa. Bacaan bisa. Tenang. Teman saya teruji bisa. Semua ya, saya teruji. Nah, jangan diremehkan soal itunya tenang. Gue jadi makmumnya, gue kentut. Gue pikir nggak bakal ada suara, ternyata ada suaranya. Nah, biar nggak ketahuan sama yang lain, gue langsung proba. Atau pura-pura doang.
Nah inilah kalau gue diajarin tuh sama bini gue batuk gitu. Tapi kadang nggak sinkron, batuk dulu baru trot gitu. Ya telat. Atau kentut dulu baru batuk. Ih basi banget. Suaranya aja beda Pak. Yang satu prot gitu ya. Kadang bau itu yang bunyinya itu kadang-kadang nggak bisa kita nggak bisa kita atur gitu. Kadang-kadang bunyinya kenceng banget. Masalahnya kan gini, kalaupun kentut di akhir rakaat ya udahlah nggak apa sholat lagi kan. Cuma nahan malunya itu kan. Betul. Itu tapi karena rame orang ngadep sana nggak ada yang tahu juga. Gitu. Aman sebenarnya. Apa pura-pura nggak tahu? Ini orang kentut nih. Nih orang nggak mau wudu lagi nih. Yang repot itu kalau lu ini biasanya sujud, habis itu kan nyangkut di sarung orang. Oh iya. Rambutnya keinjek. Rambutnya keinjek. Rambutnya keinjek. Gue pas gondrong. Gua kinjek. Thank you bro. Itu wah sakit. Dia udah banget. naik lu masih duduk bareng Pak. Sakit banget itu langsung. Pak, tapi pernah nggak sih Pak? Lagi sujud nih Pak, bangun, masuk nih sarung orang nih. Nah, iya. Nah, masalahnya gini, masuk sarung orang ini kan bapak biasanya pakai sarung tuh kan cuma nggak pakai celana ya dalamnya, betul, cuma pakai kolor doang. Iya. Jadi itu masuk kepala pas bangun tuh ngeliat kolornya di warna apa tuh Pak? Itu dia bahaya. Warna ungu Pak, ungu janda. Gak pernah. Itu aneh sih gak mau gua. Gue cukup sampai kesangkut tuh langsung. Berarti itu tata aturan softnya berarti Pak kurang lebar DKM-nya kali. Antara softnya atau orangnya terlalu mundur. Kalau gue kan padahal udah cukup tinggi saya 160 cm ya, jadi normal pendek ya, jadi udah cukup gitu maksudnya untuk harusnya nggak nyentuh kaki atau kepala siapa-siapa. Tapi makanya pentingnya soft itu harus diluruskan Pak ya, supaya nggak ada yang terlalu belakang, terlalu ke depan gitu, makanya harus softnya lurus supaya menghindari kejadian begitu. Tapi Ramadan itu biasanya emang semakin mendekati Idul Adha ada kemajuan tuh. Idul Fitri, maaf. Jauh ya. Ramadannya 2 bulan. Semakin mendekati Idul Fitri tuh semakin ada kemajuan softnya. Semakin rame. Semakin maju ke depan. Semakin maju. Semakin murang ya. Karena mungkin pada suka di rumah kali. Enggak, apa enggak bisa jadi pada ngincer yang Qiyamul Lail. Oh, jadi malamnya. Nyimpen tenaga tidur duluan. 10 hari terakhir. Awal Ramadan kan full set kan tuh set. Makin lama makin luber tuh, sampai luber baris, 5 baris, 1 baris. Terakhir udah 1 baris doang tuh. Imamnya doang tuh sendiri. Enggak lah, tuh kejauhan tuh kayak gue belum pernah lihat tuh gue. Biasanya kalau hari terakhir tuh imam plus DKM doang. Dijar panitia biasanya. Dijar panitia ya. Pulang taraweh kan berangkat biasanya pakai sendal dong, nggak mungkin pulang kan nyeker kan. Pulang nyeker sering atau nggak pernah? Wah, pengalaman banget sih Pak. Kalau ini apa? Nambah. Nyeker. Pulangnya bawa sendal. Pakai sendal. Wah, kriminal namanya kalau Pak. Sengaja ya datang ke masjid, cari yang masjid elit yang sendalnya bagus ya. Yang Adidas, Nike gitu. Astagfirullahaladzim. Dikurang-kurangin Bang. Salah satu sumber pendapatan di bulan Ramadan ya. Jangan ditiru guys. Tapi gue sering banget sih Pak datang ke masjid ya, apapun itu ya kadang-kadang. Gue bawa sendal, pulang-pulang terus sendal gue udah nggak ada. Nah kadang-kadang solusinya juga salah juga kadang-kadang ya. Kadang-kadang gue ngeliat karena gue sendal hilang, gue cari sendal yang lain. Juga nggak boleh sebetulnya itu. Jadi ini ya ngambil sendalnya beruntun terus ya? Iya, jadi orang ngambil terus. Jadi ternyata kita korban ketiga, ternyata ada korban lain gitu. Kasian yang doanya paling lama dong. Iya, sendalnya udah kebagian tuh. Tapi itu juga salah juga sebetulnya. Jadi kira-kira baiknya gimana sih kalau kita hilang sendal terus ikhlas aja kah, sabar aja apa kita marah-marah sih harusnya itu Pak? Nggak ada yang merubah apapun sih. Iya. itu di antara pilihan-pilihan itu nggak ada yang bikin sendalnya balik tuh. Mungkin baiknya ini kan sekarang kan kalau masjid-masjid itu udah ada kamera lah ya. Jadi bisa cek dulu ke DKM-nya kan. Kalau gue biasanya naruh sendal di masjid tuh kirinya di mana, kanannya di mana gue. Jadi cuman gue yang tahu kanannya di mana, kirinya di mana. Pas lagi pulang dia yang bingung. Mana ini? Kagak, gue selalu inget kanan di sini, kiri di sini. Atau digembok kali ya. Justru kehilangan sendal gue itu selain di pesantren ya, di pesantren itu suatu keniscayaan. Kehilangan sendal pulang dari masjid itu bukan hilang, dipinjam yang nggak kembali kadang-kadang. Memang rasa memilikinya tinggi, solidaritasnya tinggi. Jumat berikutnya kadang-kadang. Tapi salah satu kehilangan sendal gue yang pernah gue alamin itu di Madinah Pak. Di Madinah. Iya. Saking banyaknya itu ya. Dulu jangan-jangan saking banyaknya itu ya. Lebih kayak ini, gue sama bokap gue nih jalan. Biasanya masjid sendal itu kan ada tempat titipnya, naro. Suatu hari tuh kita udah buru-buru, taruh aja deh kata gue di depan. Terus kita sama-sama nyeletuk, ntar kalau hilang gimana? Itu sebuah kesalahan memang. Nah itu. Pemikiran sesaat itu memang suatu kesalahan. Itu perlu di notes tuh Pak. Betul. Madinah loh bro. Betul. Di tanah haram ntar kalau hilang gimana? Negatif thinking tuh harus di pulang-pulang hilang itu sendal. Sama kayak Quran kan sebenarnya sana nggak boleh naruh Quran yang beda jenis dengan yang ada di masjid itu kan. Gue punya Quran saku kecil gitu, terus gue taruh di menara.
Terus apa namanya? Di Qurannya tuh pas lagi sholat tuh mau sholat ntar hilang gak ya? Ya udahlah sholat aja. Baru ruku, bangun ruku hilang itu Quran di tiang masjid gitu. Kalaupun katanya kan mungkin diberesin sama petugas masjid karena nggak sesuai sama model Quran yang lain. Secepat gua ruku dan bangun gitu. Tapi ini out of topic Pak ya. Tapi emang kalau di tanah haram tuh menurut pengalaman pribadi memang harus sangat menjaga negative thinking. Pikiran dan omongan. Tuh. Termasuk terbesit saja itu ya. Iya itu. Malah yang harus dibanyakin tuh positive thinking. Jadi ada cerita lagi berangkat, alhamdulillah berangkat umroh bareng abang ya. Masya Allah. Abangannya tuh positive thinking pengen makan kambing yang masakan Arab tuh yang mantep banget yang sampai pala-palanya ada. Dia cuma mikir-mikir aja. Kita nyari ya sedapat aja kalau nggak ketemu ya udah gitu. Besoknya lagi bertamu ke siapa disediainnya itu. Masya Allah. Itu positive thinkingnya, Mbak. Betul. Apa prasangka hambaku apa gimana? Sesuai dengan prasangka hambanya. Itu gue setuju banget prinsip itu tuh. Dan itu yang perlu di notes ya, apalagi mungkin yang buat jamaah-jamaah baru yang penuh ketakutan, takutnya di sana nyasar atau apa. Sangat perlu diingatkan untuk teman-teman yang punya travel nih. Jadi jamaahnya tuh diingatkan untuk dihimbau. Betul. Untuk sangat menghilangkan negatif thinking itu. Takutnya justru kejadian. Soalnya ada juga pernah yang ini orang negara mana bau banget gitu. Itu pas sebelum dia salat taubat dan beristighfar di hidung dia tuh akan selalu menempel bau itu Pak. Nah itu. Jadi ke bawah baunya. Ke bawah. Atau kayak keluarga gua dia kepikiran apa tuh? Orang ketawa dia. Kepikiran apa dia? Oh gue bisa bahasa Inggris nih gitu. Gue gak akan nyasar. Tiba-tiba semua orang yang dia temuin gak ada yang bisa bahasa Inggris dan dia nyasar Pak. Tuh. Terus suami gue mana nih gak ada. Terus dia sholat tobat, pas bangun sholat tobat suaminya lagi tidur di depannya dia. Ya Allah. Serius itu Pak? Itu fakta banget ya. Sama duit. Kan di celana dalam kadang ada kantongnya buat nyimpen duit. Gak mungkin hilang bro. Celana dalam hilang. Celana dalam. Maksud saya siapa yang mau ngambil? Enggak. Maksud saya Pak ini kan kalau umroh misalnya keliling-keliling kan bawa tas kecil-kecil ya. Itu kenapa disimpan celana? Memang tabu nih, jaga-jaga darurat. Jadi kayak bang kalau tiba-tiba tersesat dan kehilangan tas itu ada, tapi nggak usah dipikirin dan diomongin kan. Nggak akan hilang terus dia bertobat baru ada gitu dia. Aduh Pak kacau. Itu juga sama sih kalau pengalaman gue di Madinah sih Pak itu gue nggak menghiraukan nasihat dari mutawif gue. Apa tuh? Mutawif gue bilang sendal itu kalau bisa dibawa kayak teng-tengan tuh Pak. Oh plastik. Dibawa ke tempat sholat. Jangan taruh situ. Gue pikir ke dalam. Iya dibawa dalam. Tapi kan diikat dengan baik. Diplastikin biasanya diplastikin. Oh diplastikin. Aja di tempat sholat atau kostor di tempat di rak-rak itu. Gue iya. Kenapa sujud ada? Sendal dong gimana sih? Kacau banget sih bahaya banget tuh. Gue berpikir nih, kayaknya gak mungkin hilang. Tiang di Madinah kan banyak Pak, di Masjid Nabawi kan banyak tiang. Terus gue taruh tuh, gue foto supaya gue ingat lokasi di mana. Sholat maghrib kan lanjut isya tuh, mau pulang isya 1 jam gue nyari sendal gue doang Pak. Keliling semua tiang, perasaan gue di sini gitu kan. Ketemu Pak. Akhirnya gue pikir-pikir, salah berarti yang ke depan gak boleh begini nih. Akhirnya gue minum zam-zam karena capean kan. Minum zam-zam gue doa, ya Allah temuin dong, gue mau balik, mau makan gitu kan. Akhirnya balik badan, di situ sendalnya. Bisa gitu tuh ya? Persis itu. Itu ya kejadian ya? Itu sama kan kayak tadi. Ya Allah gitu ya. Kelar sholat taubat ada suaminya. Ya, pokoknya harus sangat-sangat dihimbau itu kejadian. Banyak banget kejadian kayak gitu di sana ya. Memang ya harus kalau ya spiritual itu kejadian gitu. Biar bertobat. Tobat sebelum berangkat bagus ya memang. Tapi karena emang area itu kan Pak, 2 haram itu kan memang sakral dan suci, mustajab. Oke. Mantap itu. Itu tentang tarawih ya. Pengen gua tarawih di sana tapi belum pernah gua. Belum pernah. Itu kayaknya suasana vibes-nya beda. Gua aja sholat biasa aja di sana, sholat fardu biasa aja tuh. Sedih terus Pak. Atau yang nikmatin pun kayak apalagi di Mekah ya. Gua ngerasa bahwa wah, dulu gua sholat di Indonesia beratus-ratus kilo loh Pak. Sekarang Ka'bahnya depan gue gitu kayak. Boleh gak sih soalnya kita ngeliat Ka'bahnya boleh kan? Gak harus dulu. Boleh. Bahkan sebagian natap Ka'bahnya gitu. Natap Ka'bah katanya. Karena kan memang Ka'bah sudah di depan kita gitu. Itu gue pengawinnya banget ya. Gue speechless gue kalau ngeliat. Sama kayaknya enggak bisa ngomong. Tapi pas yang tawaf wada nangis nangis-nangisnya gue. Gue gak pernah nangis sebegitunya udah lama gitu. Jarang gitu. Momen-momen bahagia tapi sedih. Karena kan gue tuh berapa kali di
sana itu pas muter-muter tuh gue happy moodnya. Beberapa kali gue ketawa gitu, sampai ditegur orang gitu, karena lu terlalu bahagia nih masjid bro gitu. Ada orang yang serius banget gitu. Tapi gue ngeliat beberapa kali ada orang yang energi bahagia itu nular ke orang-orang ngeliat gue bahagia di situ. Makanya gue tuh nggak banyak ngomong, tapi gue bahagia gitu. Tawafnya gue pun jalan cepet kayak gue riang gue. Riang aneh tuh, nyokap gue juga kalau ibadahnya riang gitu sih. Tapi di tawaf ada? Wah, ambiar gue. Sama ya. Sebelum gue sih kemarin makan dulu baru ke Madinah ya. Itu sama gue. Ambiar gue. Kayak nggak mau pergi gitu kayak. Ya, lu harus cobain Mekah yang terakhir sih Pak. Mekah yang terakhir ya. Jadi kayak misalkan pulang gitu. Misalkan lu bisa ke Turki dulu atau kemana dulu untuk ya jalan-jalannya duluan lah. Habis itu ke Madinah, baru Mekah ending. Pulang. Terus lu bawa tuh pulang energinya. Tapi itu emang yang harus disyukurin Pak. Maksudnya syukurin itu dalam artian waktu ibadah kalian bahagia, waktu mau pisah kalian sedih. Karena masih banyak juga mungkin wallahu alam kenapa kasusnya seperti apa, cuma dia nggak bisa merasakan feel itu. Iya banyak juga betul. Feel sedih, feel khusyuknya di sana tuh nggak dapet itu. Jadi kayak perjalanan cuma sekedar hanya jalan gitu, tapi nggak ada spiritualnya. Menurut gua pribadi harus introspeksi diri sih, maksudnya kalau lu nggak dapet feel itu gitu. Dan kita harus bersyukur misalnya kalau kita dikasih khusyuk lagi pembacaan surat panjang kita nangis tuh harus bersyukur banget sih itu. Betul. Masih bisa ngerasain indah. Bisa ngerasain nikmatnya. Nikmat iman kita kan kalau misalkan sholat panjang tuh kadang-kadang berpikir wah capek nih, itu berarti something wrong berarti Bang ya. Bisa jadi. Something wrong ya itu ya. Masa gitu sih kalau emang kan kadang-kadang emang pegel gitu gimana gua. Ya, cuma mungkin sih karena emang panjang banget mungkin ya. Ya kalau kepanjangan banget. Lebih ke nggak siap, kaget. Gue cuman mampirin masjid mana gitu, mau lanjut jalan, panjang nih gitu. Kaget, nggak apa-apa dong kaget. Makanya isanya di situ. Kecuali gue emang, gue mau sholat situ, gue mau yang panjang. Tapi kalau yang mungkin memahami Daniel sih kayaknya para imam tuh harus ngerti ketika sholat maghrib ke isya itu kan pendek, itu nggak boleh terlalu lama gitu. Itu penting tuh soal kepekaan. Benar. Bokap gue tuh pernah ngimam sholat id, rencananya dia udah panjang, tiba-tiba di rakaat pertama ruku hujan deras. Itu rakaat kedua langsung inna atau inna kausar pokoknya. Langsung batal rencana beliau, langsung berubah tuh. Yang tadi mau surat panjang lain langsung pendek ya. Karena beliau sebagai imam, kita juga sebagai keluarga kehujanan juga maksudnya. Jadi beliau langsung menyesuaikan tuh. Betul. Nabi juga begitu ketika sholat mengimami gitu ya. Ketika ada anak kecil nangis maka Nabi itu. Gue udah takut aja. Jangan sampai lu baca nih yang tadi malam mau lu. Soalnya takut dongkol ya. Takut dongkol orang-orang pulang-pulang. Bapak gua nih gitu. Tapi mungkin memang baiknya seperti itu. Jadi imam harus mengetahui jamaahnya ya. Ada kebijaksanaan. Ada yang mungkin lebih tua, udah sepuh nggak bisa berdiri lama-lama. Ada anak kecil sebagainya gitu. Apalagi ada yang baru banyak tobat nih kan. Kalau dikasih panjang dikit besok udah nggak mau sholat lagi di situ lagi tuh. Ya. Ngomong-ngomong, Bang Buluk sosokan banget dari tadi dia. Ngantuk lu. Ya. Lu udah pengalaman terawih nggak sih Pak? Nggak banyak pengalaman. Wah, ini teman-teman. Gak banyak pengalaman terawih. Maksudnya malu baru hijrah Pak. Lebih banyak di jalan. Tapi kan karena tadi banyak dirindukan kan, kayak kita di sana tuh banyak kangennya. Begitu juga Ramadan nih, taraweh pasti banyak banget. Tahu gue pasti bakal kangen harusnya sih. Tapi entah kenapa, kayaknya kalau waktu kecil tuh kayak vibes-nya tuh kayak karena kita nggak banyak distraksi Pak, bener kan? Makin kesini kayaknya makin banyak Ramadan. Iya. Kita persiapin cuma lebih nggak mikirin ekonomi. Banyak. Makan, tinggal makan. Ya, bahkan kita minta makan ini orang tua yang mikirin. Terawih mikirin sahur besok apa ya? Udah mikirin menunya. Iya. Jadi sedih ya. Itulah. Oke. Tips tarawih kuat versi kalian dong. Tips tarawih. Kan tadi gua bilang gua lemah nih. Kalau gue tadi Pak, tips tarawih kuat tuh ya harus. Tadi kalau gue pribadi ya, nyari masjid yang adem tadi Pak. Nyaman lah. Nggak malah ngantuk ya? Tadi kan tergantung makan bukanya. Kalau makan bukanya semuanya dimakan ya. Hembusan angin kan bisa bikin ngantuk juga tapi. Wah gak tahu juga. Tapi gue sih kalau nyaman, kemudian bajunya lagi bersih, wangi, khusyuk gitu ya, menyiapin, itu biasanya lebih nyaman, lebih khusyuk sih. Jadi lama sholat tuh menurut gue bukan cuma tentang tenaga, tapi tentang vibes kita, perasaan kita juga. Gue pribadi gitu. Ya. Tahu kalau Bang Suci gimana Bang? Kalau gue biasanya gue berharap sih kadang. Karena gue nggak tahu soal jadwal imam kan, tapi gue paling seneng kalau imam suaranya enak sih. Itu kalau imam bacanya enak, wah mau lama juga, gitu. Ayo ya gitu. Iya. Syahdu. Itu penting banget sih. Penting. Tapi kalau masjidnya panas, iya. Tapi zaman sekarang jarang masjid panas. Masjid panas tuh gimana Pak? Emang kita siang-siang sholatnya? Setan. Ini Quran panas. ibaratnya Gerah. Bukan panas dong.
Ya kan dari panas dulu, udaranya kan nggak mengalir. Benar. Makanya itu kenapa penting sebenarnya emang kita ya dipersiapkan, memang diniatkan mau kemana, masjid mana. Udah ancang-ancang nggak mendadak mampir. Kalau mendadak mampir itu risikonya banyak emang. Tiba-tiba Apa namanya sajadahnya bau kaki lah. bau basah kan. Orang kelar wudhu ngesetnya di situ kan. Tahu batu. Terus Iya. habis itu ada debu-debu gitu. Iya gitu ya. Terus yang apa namanya karpetnya tuh pada brudal. Nempel sini. Enggak, itu brudal itu kan kelakuan jamaahnya kan yang lagi sujud gini kukunya gini. Kalau nggak lagi nunggu, lagi dengerin tuh gini-gini tangannya nunggu nih kayak. Nah itu. Iya itu nempel. Tapi marah kalau kucing ngegarok jok motornya. Padahal dia juga gitu tuh katanya. Jamaah yang rusak karpet musola tanggung jawab, infaknya harus lebih banyak. Benar. Tapi walaupun itu kita juga harus bisa menghidupkan masjid-masjid yang dekat rumah kita, Pak. Gitu. Walaupun memang mungkin belum nyaman, tapi ya kita sebagai masyarakat, sebagai jamaah, kita sendiri sih harusnya bisa membangun itu. Nah, di dekat rumah gue tuh banyak tuh masjid yang belum pakai toa. Gue tuh nggak ngerti apakah mereka itu emang nggak mau, maunya gaya old school, atau emang nggak ada, takutnya kan nggak ada yang nyumbang aja nih gitu. Itu lebih tepatnya nggak mau sih. Masa sih? Gitu ya? Lo tau dari mana Pak emang? Karena itu di daerah-daerah masih banyak yang kayak gitu. Gitu ya? Oh iya. Kayak adatnya kayak gitu. Jadi waktu-waktu tertentu aja misalkan maghrib doang. Ada toanya tapi khusus waktu tertentu doang. Tapi kalau sholat-sholat yang syir nggak gitu. Kalau gue pertama datang ke situ takutnya orang kesinggung, celinguk gitu, kayak memperhatikan banget seisi jamaahnya. Gue liat tuh gaya berpakaiannya tuh, gue salah masuk ke sini. Bapak ngeliatinnya dari kaki jamaah sampai bawah sampai atas. Padahal kepo aja tapi kesannya kayak judgement sih emang. Kita sih ngomongin tarawih seru juga ya kita ya. Ya, sama ini kurma sebelum tarawih itu stamina juga. Kurma itu bagus buat stamina. Lu makan kurma dulu Pak Tiba? Ya satu biasanya. Nah, air nabis. Gue tuh bukan yang nggak terlalu, bukan yang kayak nggak apa ya bahasanya, bukan nggak suka siapa. Kayak holik ya. Iya sama kurma. Tapi kalau bulan Ramadan suka gue. Iya ya. sama Aneh tuh. juga. Jadi kalau baca tuh Dokter Tirta baru ngepost berapa hari yang lalu terkait kurma secara kedokteran lah, ilmu kedokteran. Nah itu emang kurma sangat bagus Pak. Dari energinya, terus misalnya kalorinya dan sebagainya memang lebih apa ya, memang udah makanan yang memang sudah di setting sedemikian rupa buat nambah energi. Superfood lah istilahnya. Gitu. Jadi nggak mesti makan harus banyak. Cocok buat orang-orang Padang Pasir memang. Betul. Oke. Seru ya ngomong ini tahu ya. Thank you banget nih. Kira-kira apa kata-kata hari ini Kata-kata hari ini tentang ceraweh? Bang Buluk ada? Udah? Mikir. Besok-besok itu disiapin. Udah tahu kita mau ngomongin apa tuh, mikir dulu. Jadi minimal di sini. Ayo apa-apa. Lu mau terakhir apa duluan? Duluan. Ya. Ayo Bang. Kata-kata hari ini Bang Buluk. Ya. Nikmatilah terawihmu sebelum kamu nggak bisa terawih. Iya. Iya karena banyak faktor juga kita nggak bisa tahu ya. Faktor Orang-orang kesehatan. tua tuh sampai dia bawa kursi ke itu saking pingin dulu gua nggak terawih. Insya Allah. Ya Bang Buluk itu nasihat yang luar biasa untuk diri kita juga. Kenapa lu ada perasaan gak bisa tarawih lagi apa gimana sih? Iya susah. Susahnya kenapa tuh? Malasnya tinggi ya? Enggak sih, ada aja gangguannya. Oke, tapi kita coba Bang Ato nih, apa kata-kata tuh? hari ini. Boleh nggak sih terakhir saya mikir dulu narasumber nih? Boleh. Yuda. Boleh Bang Yuda. Kalau gue tetaplah semangat dalam ibadah. Karena sesungguhnya kita adalah makhluk-makhluk yang dhaif, yang lemah. Karena dengan ibadah itu kita bisa lebih kuat, Pak. Goib. Dhaif. Oh, dhaif. Pak, goib lemah Mbak. Dhaif. Salah. Karena justru dengan Sorry. ibadah itu loh kita harusnya bisa lebih kuat. Masya Itu sih. Allah. Mantap. Ini kata-katanya harus seserius itu Pak? Gue ikutin dia. Kata-kata gue lu dengerin nih. Coba. Kata-kata hari ini Bang Cocip. Kalau karaoke aja kuat selama 6 jam, masa sholat tarawih 2-3 jam gak kuat? Karaoke Bang, ya. Terakhir banget tuh. Pengalaman karaoke 6 jam. Kan ada IKN, karaoke nasid. betul. Kalau kita kuat karaoke nasid, masa gak kuat Masa tarawih tarawih? gak kuat 2-3 jam ya. Bang Ato, ayo, kata-kata Ato. hari ini Bang Ato. Ketemu calon mertua aja pakaiannya rapi, masa mau sholat pakaiannya compang-camping? Wah, iya. Tuh banyak gak tuh yang kayak gitu tuh? Orang itu adalah aku. Orang itu adalah aku. Mau tampil, wah gimana? Bisa jadi emang dia nggak punya gimana? Gue punya tapi kadang itulah kadang. Itu sedih Karena Pak, gak dipersiapkan. Kalau orang dipersiapkan kan kemana-mana pun bawa. Maksudnya tadi yang
case saya tuh Pak, Bapak misalnya ketemu bos rapi pakai jas segala macem wangi. Iya. Tapi pas sholat kaos oblong, Sendal habis nginjak sandal tai. habis tai, sarung Nggak boleh. dipakai tidur seminggu dipakai begadang. Iya. Parfum gak dipakai. Ini bicara kepantesan aja. Pantesan. Kita nggak bicara akhlak adab, kita bicara pantas apa kagak gitu kan. Masa sama makhluknya kita rapi sama yang nyiptain makhluknya kita seramah. Aduh, harusnya kamu tertampar. Aku sih rapi, Pak. Oh iya ya, aku yang ketampar berarti. Jangan dong. Ya, jadi Itulah tadi ngomongin taraweh ya. ya jangan malas taraweh guys. Iya, harus. Ayo kita manfaatkan taraweh karena taraweh Gak wajib, gak wajib. kita kita manfaatkan. Gak wajib memang. Tiba-tiba harus kaget gua. Iya, maksudnya karena harusnya ini ajakan bukan kewajiban. Ya, semangatnya harus dijaga. Ya, karena taraweh itu tidak ada di bulan lain maksudnya. Pak. Itulah memang. Sholat spesial Ramadan doang ya. Ya, jaga soft itu agar tetap rapat sampai akhir bulan. Dan ibadah di bulan Ramadan kan double-doublenya aduh. Pahalanya dilipat Pahalanya lipat gandanya banyak banget. Betul. Tapi jangan kalian pikir dengan bisa beribadah pahala dilipat gandakan, jadi yang nanti nggak usah ibadah lagi, nggak gitu. Bukan gitu ya. Jadi nabung gitu. Ya. Nanti lepas Ramadan nggak ibadah lagi itu bahaya juga. Gitu. Umroh, sholatnya berapa kali lipat pahalanya? 100.000 kalau di haram. Pulang nggak usah sholat lagi dong. Kayak gitu, kacau. kayak gitu. Udah nyetok ya buat Kayak 50 tahun ke depan. Pikiran konslet, pikiran konslet namanya Pak. Temen gue tuh ngomong gitu, temen gue kan gak usah sholat lagi kalau gitu dong. Kan udah pikiran dari Tapi Oke. intinya Pak, kalau dari guru-guru kita tuh biasanya ngasih nasihat berhasilnya suatu Ramadan tuh terbukti saat kita sudah melewatinya. Di bulan ibadah setelah Syawal, di bulan Ramadan, itu ya. apakah gitu? masih istiqomah atau enggak gitu. Itu Kalau baru misalkan nggak istiqomah berarti nggak mentarbiah Ramadan kita. Kalau balik lagi berarti pesantren kilat ya. sana gila bener. Oke, sorry. Oke. Yap. Mungkin cukup itu ya? Iyalah, Keren banget udah nih. seru Makasih banget. Bang Anto. Selamat Terima berbuka kasih, puasa buat terima teman-teman kasih. semuanya nanti Ya teman-teman ada buka puasa komen kira-kira mesti bahas apa lagi atau ada pengalaman lucu apa, pengalaman menyenangkan atau apa yang dikangenin dari Atau taraweh. ada masukan narasumber siapa yang mau kita Oh iya. Ya. Kalau mungkin kan ya, kalau mungkin. Ya, karena kan kita emang nongkrong aja sama siapa aja. Terima kasih semuanya. Ya. Sampai ketemu di showcase berikutnya. Ya, jangan lupa di like, komen dan subscribe. subscribe. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.